Halo Sobat Invest, jumpa lagi di podcast BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa, pada perjumpaan podcast episode kali ini di Kota Bontang, kita ditemani oleh Wakil Wali Kota Bontang, Bapak Agus Haris SH. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang kembali Sehat Mas selalu Agus. Bapak. Sehat selalu sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Baik Sobat Podcast, terima kasih sebelumnya Pak Wakil Wali Kota atas kesediaan waktunya Bapak di tengah aktivitas yang padat di siang hari ini ya Pak ya. Sama-sama. Luar biasa. Baik Sobat Invest, pada podcast BPMPTSP Kaltim kali ini kita mengangkat tema mengenai Bontang Bangkit, Potensi Emas di Industri Pengalengan Ikan. Bersama Bapak Wakil Wali Kota Bapak Agus Haris, Sarjana Hukum, kami mulai podcast mengenai sektor komoditi pengalengan ikan di Kota Bontang. Pak Agus, mohon izin Pak Wakil Wali Kota, hari ini kita tahu Pak bahwa Bontang dikenal sebagai kota industri Bapak, tapi ternyata juga punya potensi besar di sektor perikanan Pak Wakil Wali Kota, khususnya pengalengan ikan. Boleh dijelaskan Pak bagaimana peta potensi ini dari sudut pandang pemerintah kota Bapak? Ya, terima kasih banyak Mas Bagus atas kesempatannya pada siang hari ini bahwa pemerintah Kota Bontang memang sesuai dengan visi yang kami angkat bahwa kami ingin mewujudkan Kota Bontang menjadi kota industri dan kota jasa. Baik. Nah ini sangat selaras dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui dinas terkait. Kami di Bontang Lestari itu kami sudah menyiapkan kawasan peruntukan industri kurang lebih 1.000 hektar. Kalau di wilayah utara ini kan yang wilayah utara bagian kawasan KIE seperti Pupuk Kaltim dan beberapa mitra perusahaan ada di dalam juga ini bagian kawasan industri. Nah, di samping itu beberapa karena ini kan semuanya pesisir ya. Kalau wilayah Selat Makassar ini kan wilayah pesisir. Betul Pak. Nah, wilayah pesisir. Nah, sehingga dengan demikian jika memang ada pemetaan yang dilakukan saat ini oleh pemerintah provinsi melihat Kota Bontang sebagai salah satu kota yang berpotensi untuk mendirikan pengalengan ikan, kami sangat menyambut baik itu. Dan kami bahkan membuka diri dengan seluas-luasnya karena kami sudah menyiapkan segala aturannya. Ya, jalanan kami juga sudah mulai tahap penyesuaian jalan industri. Terbukti Bontang Lestari sudah bagus jalanannya. Jadi di pesisir kami sudah siapkan, aturannya kami siap, jalanan aksesnya juga sudah tidak menjadi persoalan kendala menurut kami. Nah, tinggal PTSP provinsi dalam hal ini membukakan kami peluang terhadap baik itu para pemilik modal asing dan juga pemilik modal dalam negeri. Kami welcome lah. Siap. Ibaratnya kami berikan karpet merah bagi siapa saja yang mau berinvestasi di Kota Bontang. Baik, siap. Luar biasa sekali Pak Wawali. Kemudian tadi disebutkan Bapak bahwa infrastruktur termasuk di kawasan Bontang Lestari Pak. Seperti tempat lokasi podcast ini adalah di tempat pelelangan ikan Tanjung Lima ya Pak, yang luar biasa sekali mewahnya. Ini dari sisi infrastruktur dan kebijakan Pak, apakah Bontang sudah siap menjadi basis industri pengalengan ikan Bapak di Provinsi Kaltim? Ya, secara kewilayahan, secara kultur siap. Karena masyarakat pesisir ini mulai dari ujung selatan semuanya ini kan masyarakat nelayan. Baik. Masyarakat nelayan sampai ke wilayah utara bagian sudut semua masyarakat nelayan. Kita ke darat lagi agak ke barat ini adalah area perumahan perusahaan. Ini saling membutuhkan. Dan kami sudah lama sekali merindukan adanya pabrik pengalengan ikan di Kota Bontang. Karena potensi laut kami kan sudah sangat besar. Bahkan nelayan-nelayan kami yang ada di Kota Bontang ini menjual ikannya keluar. Ke Balikpapan, ke Samarinda. Pokoknya bahkan ada saja teman-teman pengusaha ikan lokal Bontang ini ekspor dia keluar. Ekspor keluar. Artinya bahan kita dari ikan laut kita yang ada di Bontang insya Allah bisa memenuhi target. Kalaupun misalnya setelah itu pengalengan ikan dalam kajiannya ternyata ikan yang ada di Kota Bontang itu baik dari jenis ikannya atau dalam jumlah kuantitasnya dan kualitasnya dipandang bahwa Bontang Bali memenuhi, bisa kita bekerja sama dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, bahkan Sulawesi Selatan. Nah, karena Kota Bontang ini masuk pada wilayah segitiga ya Mas. Tadi saya sebutkan selatan, barat dan di bawah Sulawesi utara Palu kan. Palu itu sangat berpotensi
maka sangat potensi Mas Bagus kalau kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membawa investor ke sini. Karena kami sudah menyiapkan segala infrastrukturnya, sudah insya Allah aman, aturannya juga perlindungan bagi pengusaha masuk di Kota Bontang kami juga siapkan. Jadi nggak ada masalah. Baik Bapak. Ya. Izin Pak Wakil Wali Kota, untuk komoditi pengalengan ikan ini khususnya di kawasan Bontang Pak, ini berada di laut antara Sulawesi tadi Pak ya, yang Bapak bilang segitiga emas Pak. Rata-rata ikan apa aja sih Pak yang daerah sini itu menjadi sangat tangkapannya itu banyak sekali gitu Pak? Saya biasa perhatikan kalau masuk di wilayah sini, di pendaratan ikan kita di Tanjung Lima ini, ikan tongkol banyak. Siap. Bahkan semua jenis ikan putih, baronang, ya bahkan ada ikan bawis. Nah, hampir semua jenis ikan ada di sini. Nah, tinggal dalam kajiannya teman-teman PTSP Provinsi ini, apakah ini masuk kategori jenis yang bisa dilakukan pengalengan ikan. Nah, makanya tadi saya sampaikan, jika jenis ikan yang ada di Kota Bontang ini tidak memenuhi dalam hal kuantitasnya, apalagi kualitasnya, ya bisa kita bekerja sama dengan para pemilik kapal ya atau pemilik modal dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Bisa kita bekerja sama karena sangat dekat aja ini. Hanya 12 jam kalau kapalnya agak cepat. Paling lama jarak tempuhnya ini ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat 18 jam udah nyampe. Jadi saya rasa bahan bakunya untuk pengalengan ikan itu, bahan dasarnya tidak akan menyulitkan. Kalau kemudian dalam jumlah kapasitas kuantitasnya Bontang tidak memenuhi jumlahnya itu tadi. Baik. Bapak mohon izin Pak menjawab kajian yang dilakukan oleh DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur mengenai pengalengan ikan di Bontang. Tadi infrastrukturnya diarahkan ke Bontang Lestari Pak, sama Tanjung Limau. Bagi calon investor Pak, menurut Bapak Wakil Wali Kota, apa langkah apa yang investor bisa ambil Pak untuk bisa masuk di ranah pengalengan ikan ini Bapak? Ya, jadi ini, ya silahkan dibuka websitenya pemerintah Kota Bontang atau datang langsung ke sini. Misalnya pemerintah provinsi punya relasi, ya baiknya langsung saja masuk ke Bontang, melihat kondisi real Kota Bontang, bahwa itu potensi yang ada di sekitarnya yang kita tempati ini kan masih luas. Ini kan kalau titik nol ini kan masih wilayah provinsi kan, wilayah provinsi. Ini di sini juga potensi karena sini pendaratan ikan. Di bagian selatan tengah sebelum sampai ke Bontang Lestari, di Bontang Selatan bagian Parakla juga itu ya berbasis pantai, di sana juga potensi. Di sana rata-rata rumah di atas itu nelayan semua. Nah, yang 1.000 hektar tadi itu memang ada di Bontang Lestari antara PT Indominco, PT EU dan GPK, dan di sana 1.000 hektar kami siapkan untuk peruntukan industri. Peruntukan industri. Di sana juga kita siapkan slot-slot untuk pelabuhan-pelabuhan, baik itu pelabuhan rakyat atau pelabuhan industri. Di sana juga ada. Jadi tidak menyulitkan pendaratan ikan kita di sana seperti itu. Baik. Ya. Baik, Bapak izin Pak, terkait jumlah ikan yang banyak ini Pak, di salah satu kajian disebutkan bahwa wacana pembuatan cold storage Pak di area Bontang Lestari sedang gencar dilaksanakan oleh Pemkot Bontang Pak sebagai kawasan industri yang sangat bagus untuk ditempati para investor. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai wacana tersebut Bapak? Ya, memang kami ada beberapa jenis industri yang kami tawarkan, termasuk tadi pendinginan ya, kontainer untuk pendinginan macam ikan. Bahkan bisa kita bekerja sama dengan kukar. Di kukar itu kan banyak empang. Banyak empang. Nah, biasanya sebelum dikirim itu kan dia butuh tempat ya. Kita buat kontainer untuk ya kulkas besar lah. Kulkas besar. Bisa di Bontang Lestari kan bisa. Itu juga bisa masuk pemilik modal juga bisa di situ. Karena 1.000 hektar itu enggak sedikit itu. Iya, enggak sedikit. Ada sudah tempat kontainernya pendinginan, ada pengalengan ikan. Ya, ini berarti 2 yang bisa dimasuki oleh pemilik modal seperti itu. Ya. Terakhir Pak, mohon izin Pak, apa harapan Bapak Wakil Wali Kota untuk masa depan industri pengalengan ikan di Bontang Bapak? Harapan kami secepatnya ada pihak investor yang mau masuk ke Kota Bontang, dan juga segera nanti kami melalui dinas terkait lah
untuk lebih menyiarkan ini soal potensi pengalengan ikan di Kota Bontang. Tapi ini lagi-lagi kita harus kaji sama-sama. Harus kaji sama-sama untuk dalam rangka memastikan apakah memang ini layak ya. Layaknya mau sih di Bontang Lestari atau di Berbas atau di daerah Tanjung Limos ini. Nah, kalau layak, ayo kita sama-sama buka peluang ini. Nah, kami menawarkan kepada semua pihak, termasuk ya dinas provinsi, agar membantu melakukan pemetaan ini. Segeralah seperti itu. Siap Bapak. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota Bontang, Bapak Agus Haris SH atas kesediaan waktu podcast bersama DPM PTSP Kaltim dengan tema Bontang Bangkit, Potensi Emas di Industri Pengalengan Ikan. Harapannya Pak Wakil Wali Kota segera ada investor masuk di pengalengan ikan ya Bapak ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mas Bagus. Selalu. Sama-sama. Baiklah Sobat Invest, sampai di sini perjumpaan podcast DPM PTSP Kaltim bersama Bapak Wakil Wali Kota Bontang, Bapak Agus Haris. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya. Salam investasi.